Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 149. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan Zantai Liuli sudah berhasil menghancurkan formasi roh pertempuran. Hal ini membuat sebuah gerbang gelap terbuka. Tanpa ragu, kedua sosok itu langsung masuk tanpa membawa pasukan yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, Muchen bisa melihat jika di depannya bukan kegelapan lagi yang ditemukan, melainkan rona merah gelap yang menyebar. Tak lama, sebuah energi spiritual milik orang lain mulai bisa dirinya rasakan. Ketika menengok ke samping, Muchen menemukan sosok gadis yang tak lain adalah Zantai Liuli. Ketika kedua tatapan ini bertemu, wajah mereka cukup kaget. Mereka tidak menyangka akan bertemu di wilayah ini secara bersamaan. Namun Zantai Liuli lebih terkejut lagi karena dirinya bingung bagaimana cara Muchen bisa menerobos formasi itu dan masuk bersamaan dengannya. Tak lama gadis itu mulai berkata, "Tidak heran jika Tuan Muchen begitu dikagumi di kalangan para pemuda." Mendengar hal ini, Muchen hanya tersenyum sambil berkata, "Ternyata Nona Zantai begitu licik ya." Gadis itu segera menjawab, "Aku pikir tidak ada di sini yang tidak menjadi musuh. Jadi hal ini sungguh wajar untuk dilakukan. Jika Tuan Muchen ingin menyingkirkanku tidak masalah, namun aku pikir kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan warisan." Muchen yang mendengar hal ini jelas terkejut. Setelah dibohongi, tidak mungkin dirinya akan percaya dengan begitu mudah. Melihat raut curiga, Zantai Liuli mencoba untuk terus meyakinkan Muchen. Pemuda itu pada akhirnya mulai berpikir, memang di tempat asing ini akan ada begitu banyak bahaya dan informasi yang belum dia ketahui. Dengan berat hati, Muchen mulai mengambil keputusan, "Jika kamu ingin bekerja sama, maka tawarkan hal yang bisa membuatku percaya." Dengan senyum tipis, Zantai menjawab, "Dari informasi yang kudapatkan, di dalam sana ada tubuh kaisar formasi yang diinfeksi roh jahat. Hal ini membuat kita lebih sulit lagi dalam mengalahkannya karena sang kaisar sudah kehilangan akal sehat." Mendengar hal ini, Muchen jelas terkejut. Dengan hal ini, kematian jelas-jelas berada di depan mata. Zantai yang melihat kekhawatiran itu langsung meyakinkan Muchen, "Aku akan tetap masuk karena ada kesempatan. Aku dengar sebelum diserbu roh jahat kaisar itu sudah mengaktifkan susuan pertempuran yang membuat roh itu tidak bisa menimbulkan masalah. Jika kita bisa masuk dan mengaktifkan sususan yang ditinggalkan, maka kesadaran sang kaisar akan pulih sehingga kita bisa mendapatkan warisan darinya." Mendengar penjelasan ini, Muchen merasa jika gadis itu sedang tidak berbohong. Dengan penasaran, dia segera bertanya bagaimana caranya mengaktifkan susunan itu. Dengan bangga, Zantai berkata jika dia pernah menemukan buku kuno yang dipakai kaisar itu untuk mengaktifkannya, maka dari itu Muchen harus mengikutinya. Setelah keraguan yang cukup panjang, Muchen akhirnya memutuskan untuk bekerja sama, namun dirinya juga mengajukan persyaratan. Jika ditemukan Zantai Liuli berbohong, maka dirinya tidak akan segan untuk menyingkirkan gadis itu. Tak ingin mengulur waktu lagi, mereka memutuskan untuk segera menjelajahi kedalaman reruntuhan kematian ini. Setelah berjalan cukup lama, Zantai yang awalnya memimpin mulai memperlambat laju kecepatannya. Wajah gadis itu mulai nampak begitu serius. Dia bisa melihat jika alam yang awalnya berwarna merah tua mulai berubah menjadi hitam pekat. Dirinya juga bisa melihat sosok orang yang tengah duduk dengan aura penindasan yang begitu kuat. Melihat orang itu, baik Muchen maupun Zantai hanya terdiam tanpa ingin mengambil inisiatif. Tak lama sosok itu mulai berkata, "Kalian berdua adalah orang yang memiliki bakat bertempur. Warisanku ini akan diwariskan pada orang yang sudah ditakdirkan. Kalian berdua silahkan maju." Mendengar kata-kata ini, keduanya masih tidak maju. Bahkan saat ini mereka bisa melihat dengan jelas jika tubuh sang kaisar seakan ingin hancur. Namun mereka masih tetap tidak ingin maju. Setelah cukup lama, mata sang kaisar mulai terbuka. Melihat tatapan ini, siapapun akan langsung ketakutan. Dengan marah, kaisar itu berkata, "Kalian sungguh tahu caranya bertahan." Kali ini dengan nada mengejek, Muchen menjawab, "Sepertinya kamu bosan hingga harus memakai trik rendahan seperti ini." Mata kaisar yang begitu tajam mulai menatap Muchen. Dengan cepat dia berkata, "Kamu hanya anak tingkat 4 yang lebih rendah dari semut. Bagaimana kamu bisa bersikap kurang ajar? Jika begitu, mengapa kamu harus membuang-buang waktu untuk menyerangku? Cepat katakan, di mana letak formasi yang ditinggalkan oleh kaisar pertempuran?" kata Muchen. Sang kaisar segera menjawab, "Suka-suka hatiku jika ingin mengulur waktu. Kamu ingin warisan orang itu? Kau hanya berhayal jika tidak bisa mengalahkanku dulu." Mendengar hal ini, Zantai Liuli mulai berpikir. Dirinya tidak merasakan adanya formasi yang terbentuk, namun dia yakin jika formasi itu masih ada, itulah alasan roh jahat mencoba untuk mengelabuhi mereka. Mata gadis itu mulai berkeliling sebelum akhirnya jatuh di sebuah ruangan gelap gulita. Tak lama, sebuah energi spiritual mulai keluar dari tempat itu hingga membuat kabut yang ada langsung menghilang. Hilangnya kabut itu mampu membuat Muchen dan Zantai Liuli bisa melihat dengan jelas jika di bawah sana ada ribuan pasukan yang terbuat dari patung batu. Pasukan itu tidak bergerak sedikit pun, namun aura yang dibawa jelas sangat kuat dari pasukan biasa. Namun tatapan Muchen masih tidak teralihkan dari para pasukan itu. Dia mulai mencerna jika pasukan itu bukan patung batu biasa, melainkan pengawal pribadi kaisar pertempuran.
Mu Chen yakin jika sebelumnya para pengawal ini telah menggunakan energi spiritualnya untuk membantu sang kaisar dalam membentuk formasi pertempuran guna menekan roh jahat. Zan mengangguk setuju. Bahkan dia menambahkan jika energi itu mulai menyatu dengan kuris batu tempat sang kaisar duduk. Melihat tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli, wajah sang kaisar langsung berubah kaku. Dia jelas tidak menyangka kedua pemuda itu akan bisa menemukan formasi yang telah dia sembunyikan. Melihat kemarahan yang ada, Zantai Liuli segera mengeluarkan segel batu pertempuran yang memiliki pola cukup aneh. Dengan tenang gadis itu menjelaskan jika segel ini bisa digunakan untuk mengaktifkan pasukan batu. Namun energi yang digunakan harus cukup besar. Karena hal inilah Zantai Liuli berharap Mu Chen akan mau membantunya untuk mengaktifkan segel yang ada. Mu Chen yang melihat permintaan tolong ini jelas tidak keberatan. Hal yang menjadi prioritasnya saat ini adalah menghadapi roh jahat yang bersemayam pada tubuh kaisar formasi, roh pertempuran. Tak lama segel itu mulai melayang di antara kedua telapak tangan Mu Chen dan Zantai Liuli. Melihat segel itu, energi spiritual dari dalam kedua pemuda itu langsung masuk ke dalam segel batu kuno hingga membuat pola yang ada mulai bersiar terang. Setelah energi yang masuk terasa cukup, para pasukan batu mulai membuka matanya secara perlahan. Melihat hal ini, wajah kaisar yang masih terduduk langsung berubah drastis. Setelah mata para prajurit itu terbuka, semangat juang yang begitu kuat mulai diaktifkan. Ketika bisa mengaktifkan 10.000 pasukan, roh jahat mulai berteriak, "Dasar bocah kurang ajar." Tak lama sang kaisar langsung berdiri hingga cahaya hitam mulai membubung tinggi dan melesat keluar. Namun siapa sangka jika tubuh sang kaisar dirantai di 4 sisi dengan pola pertempuran yang jelas terlihat. Semakin lama pola ini mulai bersinar terang hingga membuat tubuh sang kaisar mulai terduduk kembali. Melihat hal ini, roh jahat mulai berteriak marah. Dia tidak menyangka setelah mati kaisar itu masih bisa menjebaknya. Tak lama energi hitam mulai keluar dan berperang dengan serangan yang kaisar formasi layangkan. Tak lama energi ini mulai mengikis pola pertempuran yang terlikis di atas rantai itu. Setelah pola ini terkikis, kaisar formasi pertempuran mulai maju selangkah demi selangkah dan menatap tajam tubuh Mu Chen. Zantai Liuli yang melihat hal ini langsung memerintahkan pada Mu Chen untuk segera mengerahkan semua energi spiritual yang dia punya. Jika kaisar itu bisa lepas dari rantai, maka tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk kabur. Mendengar perintah ini tanpa ragu, Mu Chen langsung memasukkan semua energi spiritual yang dia miliki. Bersamaan dengan ini, Zantai Liuli juga mulai mengerahkan seluruh energinya. Menerima energi itu, pola yang ada juga mulai bersinar begitu terang dan mulai bergetar hebat. Raungan yang begitu bersemangat mulai keluar dari masing-masing pasukan hingga menumbuhkan semangat juang. Hal ini pada akhirnya berhasil membuat 4 rantai berpola tempur berhasil menjadi semakin kuat dan kokoh. Melihat hal ini, roh jahat mulai marah hingga dirinya berjanji akan menghancurkan Mu Chen dan Zantai Liuli. Tak lama, roh jahat mulai membuat cairan hitam yang keluar dari mata sang kaisar formasi. Cairan ini secara perlahan mulai membuat sebuah rune yang mampu membuat kaki sang kaisar mulai kembali melangkah. Terbentuknya rune ini juga membuat kekuatan sang kaisar mulai melonjak kuat. Melihat hal ini, Mu Chen dan Zantai Liuli memutuskan untuk kembali mengaktifkan energi spiritual lagi. Tatapan sang kaisar masih terus mengarah pada kedua pemuda itu sebelum akhirnya berkata, "Aku yakin kekuatan spiritual yang kalian miliki tidak akan bertahan lama." Mu Chen dan Zan jelas tahu jika mereka kehilangan energi spiritual, maka para pasukan batu juga akan kehilangan energi untuk mengaktifkan formasi tempur. Tak lama, roh jahat yang ada di dalam sang kaisar mulai mengajukan tawaran. "Selagi kalian bisa membantuku keluar, maka aku bisa membantu kalian memperoleh warisan. Namun hanya satu dari kalian yang bisa mendapatkannya." Mendengar hal ini, Mu Chen hanya tersenyum samar sebelum akhirnya berkata, "Aku yakin setelah dirimu berhasil dilepaskan, maka kamu akan langsung mencabik-cabik kami." Zantai Liuli juga menyetujui perkataan Mu Chen. Tidak mungkin iblis sejahat itu mau untuk menolong mereka. Menyadari jika provokasinya gagal, roh jahat mulai mendesak energi hitam untuk terus mengikis rantai pola pertempuran. Di sisi lain, Zantai mulai berdiskusi dengan Mu Chen. Dia berkata, "Tuan Mu Chen, hal ini tidak bisa terus berlanjut. Kita harus segera memaksa kaisar kembali ke kursinya untuk bisa mengaktifkan formasi pertempuran dengan sempurna. Jika formasi ini aktif, maka kita akan bisa melenyapkan roh jahat dan membangkitkan sisa kesadaran kaisar formasi hingga memperoleh warisan yang tersisa." Mendengar hal ini, Mu Chen segera bertanya bagaimana cara yang bisa mereka ambil. Dengan sabar, Zantai menjawab, "Kita bisa langsung mencoba untuk menyerang roh jahat. Hal ini pasti akan membuat roh itu mengalihkan perhatiannya." Mendengar hal ini, Mu Chen awalnya merasa begitu bingung. Namun pada akhirnya dia tetap mencoba untuk percaya pada Zantai Liuli.
Nona Zante yang melihat hal ini langsung merasakan getaran di hatinya. Sebelumnya dia sudah pernah membohongi Mu Chen, namun siapa sangka pemuda itu masih memilih untuk tetap percaya padanya. Tak jauh dari keduanya, roh jahat masih mencoba untuk melepaskan diri dari rantai yang ada. Namun tak berapa lama dia melihat jika pemuda bernama Mu Chen mulai mendekatinya. Roh jahat pun memutuskan untuk menyerang pemuda itu menggunakan energi hitam. Mu Chen yang melihat serangan ini tidak mencoba untuk menghindar, dia hanya memanggil sepasang sayap burung phoenix yang mengepak dengan cepat. Dengan bantuan sayap ini, Mu Chen berhasil menghindari semua serangan energi hitam yang dilayangkan. Bahkan dia mulai sadar jika kekuatan energi hitam masih ditekan oleh formasi pertempuran hingga mempermudah dirinya dalam menghindari serangan. Melihat jika Mu Chen terus menghindar, kelima jari sang kaisar mulai menampakkan 5 ular hitam raksasa. Ular ini membawa aura mengikis yang langsung mengepung Mu Chen dari segala arah. Pemuda itu jelas tahu seberapa kuat ancaman yang dipancarkan oleh roh jahat yang menduduki tubuh kaisar formasi roh pertempuran itu. Karena hal ini Mu Chen hanya bisa memilih untuk melarikan diri sampai energi spiritual yang terkandung di dalam ular melemah. Namun siapa sangka jika ular itu memiliki kecepatan yang begitu menakjubkan dengan niat jahat yang semakin kental. Dari arah kanan, seekor ular mulai melesat dengan cepat yang langsung menghujam ke dada Mu Chen. Melihat serangan ini, Mu Chen mencoba untuk mengaktifkan tubuh naga dan phoenix yang memancarkan cahaya keemasan yang membentuk sebuah perisai. Tak lama, benturan yang begitu keras mulai bisa dirasakan hingga percikan api mulai terlihat. Serangan ini mampu membuat Mu Chen terpukul mundur hingga baju zirah besi yang dirinya punya mulai penyok. Sebuah serangan yang lebih cepat mulai terlihat dari arah belakang tubuhnya. Serangan ini jelas tidak akan bisa dihindari. Hal inilah yang membuat Mu Chen harus segera memanggil tubuh abadi Matahari Agung sebagai bentuk perlindungan. Segel ini mulai membentuk 3 matahari yang memancarkan sinar keemasan yang begitu kuat. Sinar ini secara perlahan mulai mengembun di tangan Mu Chen hingga membentuk sebuah kristal emas. Tak lama tangan ini langsung berbenturan dengan ular yang menyerang. Tabrakan kedua serangan ini membuat gelombang besar bisa dirasakan. Serangan yang Mu Chen layangkan pada akhirnya mulai hancur berkeping-keping tanpa Bia menghancurkan ular yang ada. Melihat hal ini, ular yang ada kembali mengelilingi Mu Chen hingga memaksa pemuda itu di situasi yang bisa membuatnya putus asa. Saat ini raut wajah Mu Chen menjadi lebih serius, tapi tidak ada ketakutan yang nampak. Dengan cepat, pemuda itu langsung memanggil pilar iblis hitam yang dipadukan dengan 3 matahari yang ada. Kedua serangan miliki Mu Chen langsung dilayangkan untuk menghadapi keempat ular yang datang. Serangan yang terus dilayangkan secara perlahan mulai membuat retakan pada tubuh abadi Matahari Agung. Namun di sisi lain 4 ular yang ada juga mulai membayar harga yang cukup mahal karena energi hitam yang ada mulai terkikis. Tapa babi bu lagi Mu Chen melayangkan pukulan, kembali menggunakan pilar iblis hingga membuat tubuh ular hancur berkeping-keping. Namun ekor ular yang terakhir meledak sempat mencambuk tubuh abadi Mu Chen hingga membuat pemuda itu terlempar ke belakang dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika ular itu hancur, tatapan sang kaisar mulai kembali mengarah pada Mu Chen sebelum akhirnya tersenyum. Tak lama cahaya hitam mulai keluar dari tubuh sang kaisar dan langsung menuju pada tubuh Mu Chen. Menyadari serangan ini, Mu Chen segera mundur. Bersamaan dengan itu, Zantai Liuli meneteskan cairan merah pada segel pertempuran dan berteriak ledakan. Segel pertempuran ini dengan cepat meledak dan memancarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya ini juga membawa semangat juang yang tumbuh dari dalam diri para pasukan batu. Hal ini membuat kursi batu mulai bergetar dengan simbol pertempuran yang terus menyala seolah kekuatan yang sudah ada mulai bangun. Rantai yang mengurung tubuh sang kaisar juga mulai terlihat lebih hidup. Roh jahat yang menerima serangan ini langsung merubah ekspresinya sebelum akhirnya berteriak, "Tidak kakak." Dengan niat jahat, roh jahat mulai meraung marah. Dia tidak akan membiarkan kaisar duduk lagi hingga dirinya meninggoy oleh susunan formasi pertempuran. Namun sekuat apapun usaha yang dibawa oleh roh jahat, pada akhirnya dia mulai terduduk kembali hingga membuat ajal akan segera menjemputnya. Merasakan hal ini, tatapannya langsung mengarah pada Mu Chen untuk menyingkirkan pemuda itu. Menyadari tatapan itu, Mu Chen langsung memanggil sepasang sayap burung phoenix untuk melarikan diri. Dia jelas tahu jika serangan ini sampai mengenainya maka dia bisa mati sia-sia. Serangan ini pada akhirnya mulai mendekati Mu Chen. Melihat tidak ada cara lain selain mengaktifkan baju zirah naga dan phoenix dalam kondisi maksimal. Saat Mu Chen mempersiapkan semuanya, di sisi lain tubuh sang kaisar sudah dipenuhi dengan simbol pertempuran, membuat energi hitam yang ada di dalam tubuh sang kaisar mulai menghilang dan menipis. Hal yang sama juga terjadi pada serangan yang mengarah pada Mu Chen. Serangan itu secara mendadak juga mulai hancur berkeping-keping tanpa meninggalkan
meninggalkan sisa. Adegan ini membuat Mu Chen mulai bisa bernafas lega. Dia pun memutuskan untuk mendekati Zantai Liuli dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang tidak dihianati lagi. Zantai hanya tersenyum kecil sebelum akhirnya mengajak Mu Chen untuk mendekati tubuh kaisar. Simbol pertempuran yang awalnya begitu cerah secara perlahan mulai meredup, membuat Mu Chen dan Zantai langsung memanggil energi spiritual untuk berjaga. Tak lama mata sang kaisar pertempuran mulai terbuka. Terlihat jika wajahnya saat ini menjadi begitu damai. Dengan suara berat, kaisar bertanya, "Apa roh jahat itu sudah sepenuhnya disingkirkan? Apa kalian yang mengaktifkan formasi pertempuran dan membangkitkan kesadaranku yang tersisa?" Mendengar pertanyaan ini, Mu Chen dan Zantai hanya mengangguk kecil dengan tatapan yang masih begitu waspada. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akhirnya Mu Chen dan Zantai akan berhasil mendapatkan warisan yang tersisa? Atau hanya salah satu di antara keduanya yang berhasil mendapatkannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob